Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ada sebuah kisah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Fatimah radhiyallahu anha dan bertanya tentang Ali bin Abi Thalib. Lalu Fatimah menjawab, "Kana baini wa bainahu syai'." Tadi terjadi sesuatu antara aku dengan dia. Faghadabani, lalu ia marah kepadaku. Fadhahab falam yaqil indi, lalu ia pun pergi dan tidak tidur siang di sini. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk mencari Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali sedang tidur di masjid. Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pergilah ke masjid. Didapati Ali sedang tidur dalam keadaan selendangnya jatuh. Dan punggungnya itu berdebu. Maka Rasulullah SAW kemudian sambil mengusap punggung Ali, Rasulullah SAW berkata, "Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab." Bangun, wahai bapak tanah, bangun wahai bapak tanah, bangun wahai bapak tanah. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Hadis ini, akhi, Masya Allah, ya banyak faedah yang bisa kita petik. Di antaranya, di sini Rasulullah datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini menunjukkan, kata Ibnu Hajar, bolehnya mertua masuk ke rumah ya anaknya tanpa seizin suaminya kalau dia tahu suaminya akan mengizinkan. Hadis ini menunjukkan ya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah tentang Ali, Fatimah mengatakan, terjadi antara aku dengan dia sesuatu sehingga dia marah kepadaku. Lihat, Fatimah tidak menceritakan secara detail. Fatimah berusaha untuk menyembunyikan tentang rahasia rumah tangganya. Walaupun kepada ayahnya sendiri beliau tidak bongkar. Demikian seharusnya ya seorang istri menjaga. Dan subhanallah, Rasulullah SAW pun ternyata tidak bertanya kepada Fatimah secara detail. Emang kamu ngomong apa? Kenapa dia begini dan begitu? Tidak. Ya demikian memang seorang mertua. Rasulullah SAW tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga ya anaknya. Berapa banyak terkadang mertua yang mencampuri urusan rumah tangga anaknya sehingga akhirnya malah menambah runyam. Kemudian ya Rasulullah SAW pergi ke masjid melihat Ali sedang tidur. Itu menunjukkan, kata Ibnu Hajar, bolehnya tidur di masjid walaupun dia bukan ahlus suffah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa boleh seorang suami, kata Ibnu Hajar atau Al-Aini, keluar dari rumah menuju masjid ya ketika dia sangat marah untuk menghindari jangan sampai mengucapkan kata-kata yang malah ya menimbulkan semakin pertengkaran luar biasa. Maka itu menunjukkan ya keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan, akhi, ya Ali bin Abi Thalib ketika marah pergi ke masjid. Demikian memang para pecinta masjid. Para pecinta masjid ya ketika dia marah sama istrinya, dia perginya pasti ke masjid. Bukan ke bioskop, bukan ke diskotik, bukan pula ke tempat-tempat yang lain. Saudaraku sekalian. Lalu kemudian Rasulullah SAW ya mencandainya dan mengatakan, bangun hai bapaknya tanah, Abu Turab. Ini menunjukkan betapa akhlak Rasulullah kepada menantunya. Di mana Rasulullah SAW berusaha untuk menghibur Ali. Dia mencandainya supaya hilang kemarahannya tersebut. Demikian seharusnya mertua kepada menantunya. Apalagi menantunya adalah menantu yang saleh. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dengan Abu Turab. Ya, kunyah, kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan boleh memberikan kunyah dengan nama selain anak. Demikian pula padahal Ali bin Abi Thalib sudah punya kunyah yaitu Abul Hasan. Tapi ternyata Rasulullah menyebutnya Abu Turab. Maka boleh juga memberikan gelar ya dengan hal seperti ini kalau memang orangnya tidak marah.
Bahkan Ali bin Abi Hasan merasa senang disebut dengan Abu Turab. Subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Lihatlah, demikianlah rumah tangga Rasulullah, kehidupan Rasulullah dengan menantunya, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, sehingga kita bisa mengambil faedah dari situ. Ya, bagaimana kita bersikap ketika terjadi menantu kita dengan anak kita ya bertengkar